Saya tuh sering dengar komentar dari teman-teman ya, kalau IGP Sport ini terkenal dengan baca gradiennya itu sangat akurat. Jadi misalnya kita miring, nah di kemiringan itu langsung terbaca. Lalu yang digadang-gadang dari IGP Sport ini adalah ketahanan baterainya, itu bisa 45 jam. Sekali cas bisa 45 jam. Nah ini saya mau ngebuktiin, bener gak sih kata teman-teman, lalu bener gak sih yang digadang-gadang itu. Jadi jangan sampai dilewatkan video ini, mari kita simak. Assalamualaikum, hari ini hari Senin tanggal 8 Januari 2024. Hari ini saya mau nge-review IGP Sport 630S. Nge-review mengenai dua hal yang saya tuh sering mendengar. Dua hal ini selalu digadang-gadangkan gitu ya. Yang pertama adalah akurasi dari pembacaan gradien. Jadi banyak yang bilang kalau gradiennya pembacaan gradiennya di IGP Sport ini akurat. Artinya ketika kita miring ya, nanjak terus miring, gitu kan biasanya ada informasi gradien tuh. Nah, ketika kita miring di situ pembacaannya tepat gitu, waktunya tepat. Jadi istilahnya kalau kita miring di 10%, ya di situ langsung terbaca 10%. Lah kalau di beberapa cyclocom lainnya, kadang-kadang itu telat. Kadang-kadang cyclocom yang telat baca gradiennya itu ketika kita nanjak terus ke datar itu baru pas datarnya itu kebaca informasi gradiennya. Nah itu telat berapa meter gitulah. Nah katanya IGP Sport 630S ini pembacaan gradien itu akurasi waktunya itu tepat cuy. Nah ini saya mau buktikan bener gak sih gitu ya. Jadi nggak cuman sekedar omongan yang saya denger doang, tapi itu saya pingin ngebuktiin bener nggak sih fitur-fitur yang digadang-gadang itu gitu. Nah terus yang kedua adalah di manual booknya itu baterainya itu bertahan selama 45 jam. Jadi satu kali cas full 100% gitu ya, bertahan sampai 45 jam. Nah ini saya tadi itu berangkat baterainya ada di kondisi 18%. Memang saya tidak cas, jadi sudah saya pakai berhari-hari. Kalau nggak salah ya lebih dari seminggu. Memang sengaja saya tidak cas. Saya menunggu momen baterainya ini mungkin tinggal 15% atau 18%, terus baru saya pakai goes. Terus di sisi lain ada beberapa cara untuk kita menghemat baterai 630S ini, kayak semacam pengaturan brightness-nya jangan terlalu terang gitu ya. Terus pengaturan GPS-nya. Jadi kan ini GPS-nya ada beberapa GPS tuh. Nah, itu kan ada bisa kita setting secara manual apakah kita mau auto atau enggak gitu. Nah, nanti kita akan bahas detailnya ya. Oke. Lanjut dulu, ini saya mau ke Cepogo. Karena di Cepogo ini saya lumayan hafal tanjakan-tanjakannya. Jadi di titik tertentu saya hafal ini harusnya 10% nih gitu. Itu buat menunjukkan tingkat akurasinya ini nanti. Saksikan terus ya. Ini interface-nya sudah saya setting sesuai dengan selera saya. Jadi paling atas itu ada speed, terus kanannya ada average speed, ada maximal speed, terus di bawahnya itu ada heart rate, kanannya ada average heart rate sama maksimal heart rate. Di bawahnya lagi ada timer, maksudnya sudah berapa lama saya bersepeda. Terus ada distance atau jarak, terus ada gradient, ada total nanjak, total ascent ya, terus ada time of the day, terus ada cadence. Terus kalau kita ganti slide-nya, ini tadi saya back. Di sini ada informasi baterai itu di pojok atas kanan ya. Nah itu masih 17%. Tadi saya berangkat tuh 18%. Jadi ini saya sudah reading selama sekitar
25 menit. 25 menit itu baru kepake 1%. Nah, ini nanti sekalian kita buktikan apakah saya dari rumah ke Cepogo terus balik lagi itu bisa habis 18% atau jangan-jangan cuma habis 5%. Nah, ini kita sekalian praktis ya, artinya review yang bener-bener mereview. Alhamdulillah finish. Belum finishing. Maksudnya sampai di Pom Mojo Songo. Ini sudah di kilometer 20-an ya. Terus sudah total nanjak sekitar 240-an EG. Jadi di sini ada informasi turning on the power saving mode, low power mode. Seingatku sih tadi baterainya menunjuk di persentase 15-an kayaknya. Jadi di 15% dia secara otomatis akan ngasih tahu kita kalau kita itu harus mengaktifkan low power mode supaya baterainya awet. Lah ini emang sengaja nggak aku aktifin ya. Jadi supaya saya tahu nanti ketika saya pakai reading hari ini itu habis berapa persen gitu. Jadi ini low power mode-nya. Nah, aku no dulu. Nanti mungkin kalau udah mepet banget. Kita coba lihat baterainya. Nah, itu baterainya ada 15%. Simbol baterainya jadi berubah warna, jadi merah. Sampai di Kota Susu, Boyolali. Ini kalau di tempat saya tuh sudah riding selama 56 menit. Jadi kalau dari Solo tuh ke sini sekitar 21 kilo, 22 kilo gitulah. Around itu. Ini masih nanjak ke Cepogo lagi ya. Sudah nanjak. Ini di kilometer 27 ya. Total saya kan sudah 237. Di depan sana tuh ada tanjakan yang populer. Namanya tanjakan Patung Sapi. Tanjakan Patung Sapi itu lumayan populer lah kalau untuk pesepeda Kota Solo, Boyolali dan sekitarnya ya. Nah, gradiennya di sana tuh sekitar 9%, 10%, 11%. Ini kita coba lewatin lagi ya. Nanti terbaca berapa gradiensinya. Bedanya kayak ngerem-ngerem sendiri gitu. Bannya kayak bocor. Tapi ini bukan karena efek ban bocor ya. Ini memang karena nanjak aja. Ini gradiennya 10,5%, 9,6%, 10%, 11%, 11,7%. Detil ya. 12%. Memang di sini, 13%. Bener aja nih. Memang bener. Ada 15% ya. 13%, 12%. Ini Patung Sapinya. Tanjakan Patung Sapi kalau orang-orang sini nyebutnya. Ini agak landai. Sekarang di tanjakan 6,5%, 7% telat gitu. Karena ada beberapa cyclocom yang ngebacanya tuh telat. Jadi kayak nanjak dulu, terus pas datar baru kebaca. Habis ini ada tanjakan yang populer lagi, namanya tanjakan SMP Negeri Boyolali ya. SMP Negeri Cepogo ya. Jadi di depan SMP Negeri Cepogo itu ada kemiringan yang lumayan populer sama pesepeda-pesepeda Solo, Boyolali dan sekitarnya. Jadi nanti kita akan praktis di sana, akan praktikan di sana cara pembacaan gradiennya. Sudah mulai nanjak di SMP Negeri Cepogo. Ini masih di kilometer 30. Gradien 9%. Total tanjakan 700. Depan situ adalah SMP-nya.
Tanjakan 14% ini. 13,4%. Turun jadi 12%. 10%. Jadi nilainya cepat banget berubah. 9%, 8%. Memang ini agak landai dikit. Tapi terus naik lagi. Jadi 10%. Oh, memang sedetil itu ya. Ini SMP 1 Cepogo. Masih di 10%. Ini sudah agak landai dari tanjakan SMP Negeri tadi. Agak turun. Jadi 7%. Jadi 6%. Di depan sedikit itu ada naik. Jadi naik enggak ya? Oh iya, ini naik. Jadi 7%. Dari 6% tadi. 8%. Oke. Sudah lumayan paham aku yang dimaksud dengan akurasi pembacaan gradien. Ternyata memang real time. Istilahnya real time gitu ya. Jadi nilainya di Cyclocom itu cepat sekali berubah. Dia turun dikit berubah, naik dikit berubah. Real time dan responsif lah. Sudah pukul 9.05. Perjalanan sudah memakan waktu 1 jam 45 menit. Kemudian kilometernya sudah di 31 dan total tanjakan sudah di 820-an. Ini di depan situ sudah finish di Pasar Cepogo. Insya Allah, alhamdulillah finish bosku. Terus ini baterainya tinggal 13%. Jadi tadi berangkat itu 18%. Terus sampai di Pasar Cepogo itu 13%. Ini saya mau langsung pulang aja supaya tahu nanti baterainya sampai rumah berapa persen. Oke, sudah sampai rumah. Sekarang tuh pukul 10.34. Saya sampai rumahnya ya sudah sekitar 5-10 menit yang lalu lah. Jadi ya kan kalau sampai rumah itu harus setting kamera dulu, terus napas dulu, baru bisa bikin video. Nah ini kali ini sekarang di Cyclocom iGPS ini waktu menunjukkan pukul 10 mana ini 10.34. Terus kemudian timernya atau durasi Cyclocom ini nyala itu sekitar 2 jam 54 menit. Jaraknya sekitar 65 kilo. Terus total tanjakannya tuh sekitar 873 elevasi gain gitu ya. Ini timer ini durasi pada saat dia itu riding. Jadi di sini ada informasi timer kan ya. Nah itu ada informasi timer, itu adalah ini ya. Nah ini informasi timer itu adalah durasi pada saat dia riding. Jadi durasi saat Cyclocom ini saya pakai untuk sepedaan gitu ya. Terus tadi ngomongin akurasi pembacaan gradien sudah. Pada saat nanjak di Patung Sapi Cepogo terus sama SMP Negeri 1 Cepogo tadi kan nilai gradiennya di sini tuh gonta-gantinya itu sangat cepat. Artinya kayak 1 meter, 2 meter, 3 meter itu dia sudah responsif, sudah gonta-ganti gitu ya. Kadang 10%, kadang 10,5%, kadang 11%, kadang 11,2% gitu. Jadi ada komanya. Detail. Jadi real time. Terus ketika nanjak itu selesai, ketemu dengan landai gitu ya. Nah pada saat landai dia juga langsung ngeinformasi kalau tanjakannya sudah turun. Yang tadinya dari 10 kemudian berubah menjadi 6% misalnya gitu. Nah terus ngomongin ketahanan baterainya. Jadi tadi itu pada saat berangkat saya pakai 18% ya. Terus sekarang itu masih 8%. Nah itu ada. Nah sekarang baterainya masih 8%. Nah jadi selama perjalanan sekitar 3 jam ini tadi itu penggunaan daya baterai itu habis sekitar 10%. Tanpa low power mode ya, artinya tanpa mode penghematan daya baterai. Mungkin kalau menggunakan mode penghematan daya baterai akan lebih irit lagi. Itu tadi sekilas test drive mengenai ketahanan baterai. Ternyata setelah saya pakai 3 jam riding, sekitar 3 jam riding itu penggunaan daya baterainya sekitar 10%. Nah
Ini tadi ada fitur low power mode, itu dia maksudnya di setting. Sini setting, oke. Terus ada power management, nih masuk. Nah ini ada battery saver. Nah ini saya nggak tahu sih, tadi belum nyoba, artinya ketika menggunakan low power mode atau battery saver ini apakah dia secara otomatis ada mode sleepnya gitu, jadi mungkin 10 detik terus dia sleep, saya belum tahu. Cuman di sini ada fiturnya battery saver, artinya ketika kita baterainya sudah hampir 10% gitulah ya, kalau kita takut nggak nyampe atau nggak nutut buat ngecas, bisa manfaatkan fitur dari baterai saver ini tadi. Nah, kalau mau menghemat daya baterai jangan sampai brightness-nya ini settingnya auto, karena kalau auto ini dia akan ngebaca secara otomatis, jadi kadang gelap, kadang terang, kadang gelap, kadang terang gitu. Kecuali kalau kita main manual, misalnya kita pilih angka yang paling bawah gitu ya, 10% atau 0% mungkin ya. Kalau 0% kayaknya di luar tuh masih bisa kelihatan. Jadi ini akan sangat menghemat baterai. Kalau tadi saya pada saat perjalanan itu saya menggunakan 10%. Jadi dia ada dua mode, ada siang dan malam. Jadi siangnya mau di set 0%, ini pasti daya baterainya akan sangat hemat. Kalau tadi saya pada saat goes itu saya memakai 10% seperti ini. Tapi sebenarnya 0% ini juga masih kelihatan. Nah ini akan sangat hemat baterainya. Terus di oke dulu ya. Oke. Terus kalau malam, nah malam ini kayaknya paling minimal itu ya 10% lah. Kalau 0% ini kayaknya nggak kelihatan kalau malam. 10% itu kan lumayan sudah mengeluarkan cahaya gitu ya. Ya oke, ini ternyata sangat unik ya. Jadi setting pencahayaannya, setting brightness-nya itu bisa menjadi trik untuk kita menghemat daya baterai. Oke, sampai sini dulu ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman sebelum membeli EGP Sport 630S. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.